Nah, ini yang si Mulyo yang biasanya ikut di formasi di dekat cantelan yang lainnya. Ini saya sendirikan dulu, dan ini alhamdulillah mulai teruji kegacorannya teman-teman. Mulai saya mencoba untuk memindah-mindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai suara perkutut bekur. Video terakhir saya membahas mengenai suara perkutut kerot, dan di video tersebut saya menyampaikan kepada teman-teman ada 3 jenis suara perkutut. Jadi saya membagi suara perkutut menjadi 3 jenis, yaitu suara bekur, suara manggung, dan suara kerot. Kemarin sudah kita bahas suara kerot. Insya Allah di video ini kita akan membahas suara bekur teman-teman. Sebelum kita ke pembahasan di video ini, saya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah komentar di video terakhir saya. Di video terakhir saya berjudul suara kerot perkutut lokal. Alhamdulillah di kolom komentar hadir senior kita, Mbah Moh Abdullah Channel Jombang. Beliau berkomentar, nyimak Kang. Terima kasih Mbah Moh atas segala support dan dukungannya selama ini. Kemudian yang kedua dari akun YouTube Muji Ahmad. Jadi akun YouTube Muji Ahmad, beliau berkomentar, "Lerek belajar Kang." Monggo kita belajar bareng-bareng Kang Muji ya. Selamat datang, terima kasih telah menyimak channel saya. Kemudian yang ketiga ini adalah sahabat dan juga yang selalu mensupport saya. Ini Bang Agus atau Cak Agus, saya sering mengatakannya Cak Agus Saryono Channel. Beliau berkomentar, selalu nyimak Kang F, sangat bermanfaat atas pencerahannya. Terima kasih Cak Agus Saryono Channel. Kali ini agak berbeda teman-teman. Biasanya ada 5 sangkar yang terlihat, yang saya cantel di cantelan yang sering saya munculkan di video-video saya ini. Kali ini hanya 4. Kenapa hanya 4? Ini sengaja karena tema kita ini bekur. Jadi menurut pengalaman saya, perkutut bekur ini akan lebih sering terjadi ketika dia dekat dengan pasangannya teman-teman. Nah, ini yang kemarin, ini Sri Rezeki, Kabul, Waras, dan Bagas ya. Di video yang terakhir yang berjudul suara kerot perkutut lokal, saya sudah tunjukkan bekurnya si Kabul. Nah, ini salah prediksi teman-teman. Awalnya saya mengira si Waras ini betina dan si Bagas ini pejantannya. Awalnya saya belajar dengan cara menggunakan ciri fisik dari perkutut jantan maupun perkutut betina. Tapi karena mungkin kurang cermatnya saya di dalam meneliti, akhirnya ternyata salah prediksi. Yang harusnya pejantan saya katakan betina, yang harusnya betina saya katakan pejantan. Nah, ketika kita memantau suaranya teman-teman, ini menurut pengalaman saya itu sebenarnya lebih akurat untuk mengetahui pejantan atau betinanya teman-teman. Ketika teman-teman masih belum bisa mengerti, belum bisa yakin perkutut rawatan saya ini pejantan atau betina, ini paling efektif adalah dengan cara memperhatikan suaranya teman-teman. Bagi sebagian teman-teman penghobi perkutut, bekurnya perkutut ini merupakan sebuah kepuasan tersendiri teman-teman. Lalu sebenarnya apa sebab dari perkutut tersebut bisa bekur? Jawabannya sederhana, bahwa perkutut yang bekur ini sebenarnya faktor utamanya adalah perkutut tersebut sudah birahi teman-teman. Makanya di dalam proses perawatan perkutut, terutama perkutut yang masih bakalan teman-teman, pemberian extra food atau makanan tambahan, atau juga pemberian jamu yang berfungsi untuk
merangsang birahi seekor perkutut. Ini sangat penting sebagai penunjang untuk kegacorannya, karena ketika perkutut sudah mulai mbekur, ini menjadi pertanda positif peluang yang besar perkutut tersebut bisa manggung, teman-teman. Di sisi lain, selain faktor extra food tadi, makanan tambahan atau mungkin ada tambahan jamu tertentu untuk supaya merangsang birahi, bagi teman-teman yang butuh referensi silahkan klik di kolom playlist tahapan merawat perkutut. Insya Allah di situ saya sudah membahas jamu yang saya berikan untuk perkutut yang saya rawat, teman-teman. Jadi selain dari extra food baik jamu maupun pakan, itu faktor perkutut birahi adalah usia, teman-teman. Nah, usia ini kalau kita dapat bakalan dari ombyokan atau mungkin dari mikat, ini kadang kita kesulitan dari sisi memprediksi usianya. Tapi sebenarnya ada ciri fisik yang bisa kita jadikan standar untuk kita memprediksi usia perkutut. Nah, kemudian kenapa perkutut itu mbekur? Apa tujuan sebenarnya secara alami kok perkutut tersebut mbekur, teman-teman? Kalau kita sama-sama seksama mengamati ya, sebenarnya perkutut mbekur ini adalah sebuah interaksi yang terjadi antara perkutut jantan dengan perkutut betina, di mana perkutut berjantan itu kalau dalam bahasa kita yang jarak ya. Jadi menggoda perkutut betina, karena ketika mbekur ini berarti menandakan perkutut mulai birahi dan sebenarnya punya kebutuhan untuk melampiaskan kebutuhan biologis perkutut tersebut, teman-teman. Maka tidak heran terkadang kalau perkutut mbekur, bagi sebagian penghobi yang perkututnya mulai mbekur dan kemudian sering diceteki ya, teman-teman, maka naluri mbekurnya ini akan menyelaraskan dengan kebiasaan dicetaki tersebut. Jadi selaras dengan kebiasaan dicetaki tersebut. Akhirnya ada ketergantungan, teman-teman. Karena perkutut ataupun hewan secara keseluruhan sebenarnya dia melakukan aktivitas sehari-harinya itu berdasarkan naluri. Kalau di alam ya nalurinya itu dibimbing oleh alam, tentunya oleh cuaca, oleh kondisi alam. Akan tetapi kalau di perkutut rumahan ini tentunya nalurinya juga akan tergantung pada bagaimana perawat tersebut melakukan pola perawatannya. Nah, ketika ini sering diceteki perkutut ini, maka kemudian perkutut tersebut sangat tergantung dengan bunyi cetekan atau bunyi siulan si pemiliknya, sehingga perkutut yang terlalu sering diceteki dan disiuli tanpa ada perawatan yang seimbang dengan pola yang alami keadaan perkutut seperti di alam, ini biasanya ada kendala bahwa perkutut tersebut kurang bisa gacor los sebagaimana perkutut yang tidak terlalu sering diceteki, teman-teman. Akan tetapi sebenarnya semua kembali kepada selera si perawat perkutut tersebut. Bagi teman-teman yang memang suka ngudang, kalau bahasa Jawanya ya, suka ngudang perkututnya, suka nyuli nyeteki, memang hobinya seperti itu, ya tidak menjadi kendala, karena memang sudah menjadi kepuasan dengan menceteki dan menyuli, kemudian perkutut tersebut merespon cetekan atau siulan dari perawatnya. Ini ada sebagian teman-teman yang sudah merasa mendapat kepuasan dari hal tersebut, teman-teman. Tetapi ada juga sebagian dari teman-teman penghobi ini yang mungkin menikmati perkutut rawatannya ketika bisa gacor los semacam itu. Nah, ini tentunya juga menjadi selera masing-masing perawat, teman-teman. Tapi saya juga sebenarnya pernah menemui, teman-teman, ada perkutut yang memang ketika diceteki dan disiuli itu sangat respon, dan ketika digantang ini juga gacor. Tetapi umumnya perkutut yang model semacam ini biasanya merawatnya dari piyean, teman-teman. Jadi merawat dari piyean atau dari usia yang masih sangat muda, sehingga terbentuklah pola naluri kebiasaan dari awal bagaimana yang sudah biasanya dilakukan oleh perawatnya tersebut. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Insya Allah kita bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.